Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa kembali bersama saya Resto Febriana. Kali ini saya mau berbagi pengalaman seputar tentang YouTube. Jadi, untuk teman-teman yang menjadi YouTuber, tentunya ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Nah, kalau misalkan aturan tersebut kita langgar, tentunya channel kita akan mendapatkan pelanggaran ya ataupun sanksi. Dan setelah 3 kali mendapatkan teguran, tentunya channel teman-teman akan di-banned atau dihapus oleh pihak YouTube. Begitupun juga terjadi di channel saya pribadi yang dibuat tahun 2013. Jadi sebelum channel ini dibuat, saya sudah pernah dulu itu membuat channel YouTube. Dan saking ambisinya ingin dimonetisasi, jadi saya itu membuat channel YouTube awal mulanya tahun 2013 dan sekitar tahun 2017 saya baru aktif gitu ya di YouTube, mengupload banyak video, tapi saya tidak memperhatikan peraturan yang dibuat oleh pihak dari YouTube. Salah satu contoh pelanggaran yang pernah saya lakukan adalah saya upload video. Jadi dulu itu karena saking saya ingin cepat dimonetisasi, saya cari video yang ada di YouTube, kemudian saya download dan saya coba edit. Sebenarnya itu udah diedit dan saya upload ulang di YouTube. Tentunya pihak dari YouTube itu tidak bisa kita bohongi teman-teman ya, karena pihak YouTube itu punya mesin yang sangat canggih. Jadi kalau misalkan teman-teman mengedit video, tapi video tersebut adalah video orang lain, tentunya hal tersebut akan tetap terdeteksi ya oleh pihak dari YouTube. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ingin bisa berkecimpung di dunia YouTube, menjadi YouTuber dan ingin mendapatkan penghasilan di YouTube, tentunya video yang dibuat harus original ya, tidak boleh video orang lain kita uploadkan di channel kita. Pelanggarannya itu, kalau misalkan kita mendownload video atau upload video orang lain di channel kita, itu biasanya jarang ada informasi dari pihak YouTube bahwa si video itu adalah milik orang lain gitu ya. Nah, tapi pada saat nanti kalau misalkan channel kita sudah mencapai ambang batas untuk bisa dimonetisasi. Nah, pada saat kita pengajuan monetisasi akan terkendala, teman-teman ya, yaitu konten yang digunakan ulang. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mengharapkan untuk bisa mendapatkan penghasilan di YouTube, modal yang pertama adalah teman-teman harus membuat konten original gitu ya. Kalau misalkan teman-teman niatnya membuat video hasil editan milik orang lain, saya yakin teman-teman akan terhambat pada saat pengajuan monetisasi gitu ya. Dan saat ini pihak YouTube sudah menanamkan fitur copyright. Jadi kalau misalkan contohnya nih ya, saya membuat video, kemudian ada orang lain yang mengambil video saya, tentunya saya akan langsung bisa melihat bahwa channel siapa yang mengambil video saya, itu akan ketahuan. Nah, saya pribadi sebagai pembuat video tersebut bisa langsung meminta pihak YouTube untuk menghapus video yang di-reupload oleh channel orang lain. Nah, channel orang lain tersebut akan mendapatkan teguran dari pihak YouTube. Nah, jadi kalau menurut saya jangan. Teman-teman kalau misalkan mau jadi YouTuber, jangan pernah upload video orang lain. Kita buat aja video yang original, apa adanya, mau ada yang nonton, ataupun sepi misalkan, yaitu urusan nanti. Yang penting kita buat semaksimal mungkin, sekemampuan kita buat video yang menarik. Karena untuk hasil itu adalah bonus, teman-teman ya. Jadi yang harus kita perjuangkan adalah usaha ya. Usaha kita untuk membuat konten yang berkualitas. Kalau masalah pendapatan itu adalah bonusnya. Nah, jadi di YouTube itu kita tidak boleh upload video orang lain ya. Nggak boleh. Karena nantinya akan terkendala pada saat
pengajuan monetisasi. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh sembarangan mengupload ataupun menyisipkan musik. Karena kan kalau misalkan kita buat video, ya pada saat kita melakukan editing video, kita kan ingin bahwa si video itu lebih menarik gitu ya, disisipkan ataupun dimasukkan musik gitu ya. Nah, musik tersebut tidak boleh menggunakan musik seperti lagu-lagu pop, lagu barat gitu ya, kita uploadkan atau kita sisipkan di video kita, itu nggak boleh teman-teman ya. Karena tindakan tersebut akan diketahui oleh pihak YouTube dan kita tentunya akan mendapatkan email dari pihak YouTube bahwa kita sudah menggunakan karya orang lain di channel kita ya. Karena bagaimanapun juga akan terdeteksi teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalkan di video teman-teman ingin ada musiknya, teman-teman silahkan gunakan YouTube Library ya. Karena di library itu sudah ada koleksi musik-musik yang disediakan oleh pihak YouTube untuk para konten kreator ya yang membutuhkan musiknya itu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan musik dari YouTube Library ya yang disediakan oleh YouTube, itu aman ya, sampai kapanpun itu akan aman. Tapi kalau misalkan teman-teman ngambil lagu orang lain, disisipkan di video kita lalu kita upload di YouTube, saya yakin teman-teman akan mendapatkan notifikasi ataupun mendapatkan email dari pihak YouTube bahwa kita sudah menggunakan karya orang lain di video kita. Begitupun juga harus hati-hati kalau misalkan teman-teman membuat video dan biasanya kita di YouTube itu menemukan ada yang namanya no copyright zone atau NCS ya. Saya juga dulu pernah membuat video, kemudian saya cari ada NCS no copyright zone. Nah, kemudian saya sisipkan di video saya. Padahal itu sudah jelas-jelas no copyright zone, tapi tetap saja mendapatkan copyright. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi, untuk teman-teman jangan gunakan no copyright zone selain dari pihak YouTube ya. Karena kalau misalkan nanti channel teman-teman sudah berkembang, kemudian pemilik dari si no copyright zone itu malah mengelabui kita teman-teman ya. Kalau misalkan lisensinya sudah muncul di video kita, nanti penghasilan yang kita dapatkan akan mengalir ke yang punya hak cipta. Tentunya hal tersebut akan merugikan teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman buat video yang ingin ada musiknya, gunakan musik yang disediakan oleh YouTube Library. Karena hal tersebut tidak masalah ya, karena pihak dari YouTube sudah menyediakan musik-musik tersebut untuk para konten kreatornya. Aman ya kalau hal seperti itu. Kemudian hal selanjutnya yang tidak boleh dilakukan oleh konten kreator ataupun di YouTube adalah sub. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya, ataupun teman-teman juga pada saat ini masih sub. Nah, untuk hal yang seperti itu coba teman-teman hindari ya, karena tindakan sub itu akan dicurigai sebagai kegiatan spam ya. Nah, kalau misalkan kita sudah mendapatkan spam, tentunya channel kita akan ditandai oleh pihak YouTube dan nantinya bisa saja channel kita akan terhambat pada saat pengajuan monetisasi. Jadi nggak boleh ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya adalah menggunakan aplikasi pihak ketiga. Nah, misalkan teman-teman menggunakan aplikasi untuk penambah jam tayang ataupun penambah subscriber, teman-teman jangan lakukan hal yang seperti itu, karena hal yang seperti itu akan berdampak buruk untuk channel teman-teman ya. Karena pihak YouTube bisa mendeteksi ya kegiatan kita, aktivitas kita itu seperti apa. Kalau misalkan pihak YouTube menemukan aktivitas yang dicurigai adalah spam ya, misalkan berulang kita melakukan aktivitas seperti itu tentunya akan berdampak tidak baik untuk channel kita. Jadi hal yang tersebut dihindari ya teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah teman-teman misalkan nonton video sendiri. Nah, sebenarnya pihak dari YouTube juga sudah menginformasikan bahwa kita tidak boleh mengklik iklan sendiri gitu ya, ataupun menonton sendiri, itu kurang baik teman-teman ya. Dihindari saja. Kalau misalkan teman-teman mau melihat
video kita yang ada di channel kita itu bisa menggunakan perangkat yang lain ya. Karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya mungkin itu saja hal-hal yang tidak boleh teman-teman lakukan di YouTube ya, karena hal tersebut akan berdampak tidak baik untuk channel teman-teman ya. Menjadi seorang konten kreator yang benar-benar kreatif dan mentaati semua peraturan yang telah diberikan oleh pihak YouTube demi tetap berlanjutnya channel kita gitu ya. Karena kalau misalkan kita sudah capek-capek berjuang untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, dan kita malah mendapatkan teguran oleh pihak YouTube, tentunya hal yang tersebut akan mengecewakan kita, dan kita tentunya akan merasa berat ya mendapatkan peristiwa tersebut. Nah, jadi teman-teman tetap harus membuat konten original, taati semua peraturan yang diberikan oleh YouTube. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.